anakku sudah selesai, ikrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan, selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak, berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi teman-teman sudah melihat sendiri dan mendengarkan bagaimana Buya Yahya ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait itu alangkah ruginya kelak di akhirat. Jadi teman-teman, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika meneliti nasab itu bukan omong-omong doang, tapi itu secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi kalau saya lihat, saya dengarkan ya, yang disampaikan oleh Buya Yahya ini malah seakan-akan menuduh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika membatalkan nasab Ba'lawi adalah zuriat Nabi, itu berdasarkan kebencian gitu teman-teman ya. Bukan berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan ilmu. Apa Buya Yahya ini nggak ngelihat ya, ketika Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menjelaskan bahwasanya Fakih Muqaddam ini adalah tokoh fiktif, dan bahwasanya Ba'lawi ini bersambung mentok kepada Ubaidillah, dan Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Nah seperti itu teman-teman. Dan itu ada tahun-tahunnya gitu ya. Ketika Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menjelaskan itu ada tahunnya. Si fulan ini hidup tahun ini. Tapi kenapa? Seakan-akan Buya Yahya ini mengatakan kepada Kiai Imad, seakan-akan membatalkan nasab Ba'lawi ini bukan karena ilmu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi aneh sekali ya seorang Buya, tapi menyampaikan di depan jamaahnya, orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi ini tidak berdasarkan ilmu. Kalau benar nasab Ba'lawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW, ya buktikan ya Buya, buktikan bahwa kitabnya. Kalau ingin mengajak diskusi, Kiai Imad juga siap gitu ya, siap Kiai Imad itu. Bahkan kemarin juga mengajak diskusi dengan Bapak Rizik Syihab, tapi nggak ada respon sama sekali, nggak ada. Sampai sekarang ini nggak ada. Nah kemungkinan Buya Yahya ini ya mau diajak diskusi dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba kita simak ya teman-teman video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Teu aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta pokona geus surah istifadhah geus bae. Lamun wis surah istifadhah ya wis sah. Sekarang kan sudah surah istifadhah. Surah istifadhah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habib iki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadhah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun nabi. Nggak bisa bos, nggak bisa. Surah istifadhah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati
illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad, udah didengar di tengah masyarakat begitu, ya sudah, gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad, nggak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir riqatu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, As-Sajarah Al-Mubarakah, anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed, teu aya putra anu ngaranna Ubedillah, teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10, Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun, dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatut Talib. Nah sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama waroda fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kalau bicara tentang Ahmad bin Isa, ya kitabnya harus kitab abad keempat. Kalau tidak ada yang paling dekat, kalau tidak ada yang agak dekat, kalau tidak ada yang agak dekat berikutnya. Demikian cara bekerja ilmu sejarah dan ilmu nasab. Kalau misalnya abad ke-10 ini disebutkan yang namanya Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak ada kitab yang menentang di abad sebelumnya, ini tidak jadi soal. Dalam ilmu nasab, dalam ilmu sejarah itu disebut argumentium ex silentio, yaitu kita memegang sebuah historiografi sejarah berdasarkan data yang kita temukan paling dekat dengan masa kejadian, kecuali ada lagi nanti ditemukan yang lebih dekat lagi bertentangan dengan yang kita temukan sebelumnya, maka yang kita temukan sebelumnya yang agak jauh ini hilang ihtijajnya, hujiyahnya dengan kitab-kitab yang kita temukan di abad-abad yang lebih dekat itu. Jadi di abad 10 dikatakan Ubed punya anak, Ubed adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Kata Hanifal Atas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatut Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsud Dhahira. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsud Dhahira. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya
Ubed. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudhu'un mardudun munqati'un. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab Ba'lawi ini yang katanya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang katanya Buya Yahya ini, ya kan mereka ini sudah ya diakui oleh para ulama, sudah disaksikan bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Jadi tidak bisa dibatalkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan ternyata penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini lebih ilmiah ya, teman-teman. Saya rasa Buya Yahya ini ketika diskusi dengan Kiai Imad, ya kemungkinan kita bisa menilai sendiri ya teman-teman. Keilmuannya itu lebih tinggi tentang terkait masalah keilmuannya itu lebih tinggi mengenai soal nasab Ba'lawi ini, teman-teman. Ya masa ya mereka ini mengakui bahwasanya mereka itu bersambung kepada Ahmad bin Isa. Jadi pada abad ke-10 mereka itu membuat kitab ya teman-teman. Padahal ya mereka itu tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa, tapi dicangkokkan dengan Ahmad bin Isa yang katanya Ahmad bin Isa ini memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Padahal Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Nah di situ teman-teman mereka itu hanya mentok nasabnya itu bersambung kepada Ubaidillah ataupun kita sebut Mang Ubed ya teman-teman. Jadi bukan cucu Rasulullah tapi cucu Ubaidillah. Jadi mereka itu ngeyel sekali, tapi tidak bisa membuktikan ya, yaitu kitab nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Baru abad ke-10 mereka itu membuat kitab yang katanya nasabnya itu bersambung kepada Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa ini ya benar-benar asli cucu Rasulullah ataupun keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya Buya Yahya ini ya ketika menjelaskan masalah nasab ini itu tidak ilmiah sama sekali, teman-teman ya. Ya masih tergolong fanatik terhadap Habib Ba'lawi. Ya pantas saja teman-teman ya. Kan Buya Yahya ini dekat dengan Ba'lawi. Bahkan di video dulu itu pernah mencium ataupun berlutut gitu teman-teman ya, membungkuk kepada Habib Ba'lawi. Bahkan berjoget teman-teman ya. Ya kalau seorang buya ataupun seorang yang diulamakan kok diajak joget sama Habib Ba'lawi kok mau? Ini dipertanyakan keilmuannya ya teman-teman. Ya gimana teman-teman ya, seorang kiai berjoget ya nggak pantas gitu ya. Nah seperti itu, dan bahkan Buya Yahya ini katanya pernah menimba ilmu dengan Habib Ba'lawi. Ya pantas saja membelanya ya, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau sudah ada datang mengenai bahwasanya nasab Ba'lawi ini tidak bersambung, ya coba diteliti, dibantah secara ilmiah ya. Jadi nyambung gitu teman-teman ya. Ini malah penjelasannya dari Buya Yahya ini malah lebih kurang gitu ya teman-teman ya. Kurang nyambung sama sekali, malah lebih tepatnya ya bagusnya itu malah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah kemungkinan seperti itu kalau diajak diskusi ya kalah ilmunya dengan Kiai Imad teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.